الفاتح الرسول النبي شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام وعلى الرشاد الحمد لله من الرشاد والقشوة والله أجمعين له الوالدين وشهادة الدين محمد زين وله الشام وزين من عبد الغني وله الحبيب محمد بن معبود وله الحبيب علي بن عبد معبود صوصا له صاحب الكتاب سير السليم وعلم علامة الشيخ عبد الصمد الفريد رحمه الله تعالى وأرضاه إن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويولي درجات بالجنة بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan adalah Rasulullah SAW lambat datang pada masjid pada sembahyang subuh di dalam musafir karena bersuci, maka tiada dinanti akan dia oleh sahabat, bahkan jadi imam Sayyiduna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, hingga luput Rasulullah SAW satu rakaat. Jadi pernah, artinya Nabi SAW terlambat waktu dalam musafir karena bersuci, berwudu, qomat sembahyang yang diimami oleh Abdurrahman bin Auf. Artinya Nabi terlambat satu rakaat, maka berdiri Rasulullah SAW pada rakaat yang kedua. Lalu kata sahabat, maka takut kami daripada yang demikian itu. Maka sabda Nabi SAW, jangan kamu takut, dan sesungguhnya baik yang demikian itu, maka perbuat oleh kamu. Nah, artinya kadusah mahadang agar sembahyangnya tepat awal waktu. Artinya Nabi kada sarik, sahabat itu sudah mulai takutan Nabi terlambat satu rakaat, ketinggal. Nah, mungkin para sahabat tadi kada tahu juga bahwa Nabi ada datang di belakang, menyusul artinya. Nah, jadi sahabat takutan, udah Nabi jangan-jangan sarik, Nabi ini ditinggalkan. Karena Nabi kada sarik. Nah, jadi Nabi, perbuatlah olehmu seperti yang demikian itu. Artinya jangan takutan, bila sudah memang sampai waktunya qomat saja dari Nabi. Nah, walaupun sidin tertinggal satu rakaat. Dan lagi pada satu masa adalah lambat Nabi kita SAW datang sembahyang zuhur. Nah, waktu sembahyang zuhur pernah juga Nabi terlambat, maka didahulukan oleh sahabat akan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Sayyidina Abu Bakar pulang yang zuhur nih mengimaminya. Nah, hingga datang Nabi SAW, padahal mereka itu di dalam sembahyang. Maka berdiri Nabi SAW pada pihak sisi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, Nabi berdiri di dekat Sayyidina Abu Bakar. Ansab sudah hibak tadi di muka, Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Nah, Nabi berdiri di samping Sayyidina Abu Bakar, tapi mundur sedikit daripada Sayyidina Abu Bakar, berselisih. Dan sunnah, jangan imam itu menanti akan muadzin, dan hanya saja muadzin itu menanti akan imam karena iqamat. Artinya sunnah hukumnya
Jangan imam menanti akan muadzin, Bilal, bang. Dan hanya sunat, hanya saja muadzin itu yang menanti akan imam karena iqamat. Punya imamnya kadada, memang muadzin menunggu untuk qomat. Lihat-lihat dulu imamnya kadada, jangan qomat langsung, qomat langsung imamnya kadada. Nah, saya pernah imam. Hanya lihat dulu imam tetapnya, imam rawatibnya datang kada. Kecuali ada laporan imam rawatibnya kada datang, ada ditunjuk penggantinya. Jadi punya memang kada laporan ada datang, ada laporannya berarti datang aja. Tunggu aja dulu imamnya. Itu sunnahnya. Kadang imam yang memang imam tetap. Kalau Nabi tadi itu memang musafir disebut Nabi ini. Nabi datang, sahabat pun kada tahu datang nggak ada Nabi ini dalam safarnya. Terlambat, taunya datang juga masih berwudu. Sahabat kada tahu. Qomat sembahyang, Nabi pun mengikut di belakang. Walaupun tertinggal 1 rakaat. Yang keempat, hendaklah yang jadi imam itu ikhlas bagi Allah. Bagi Allah di sini karena Allah. Imam ikhlas karena Allah, serta mengerjakan apa yang diamanahkan Allah Ta'ala akan dia, yang diamanahkan Allah kepadanya pada taharahnya dan segala syarat sembahyangnya. Jadi imam ini pun menentukanlah sahnya sembahyang dari imam pada taharahnya dan segala syarat sembahyangnya. Dan makna ikhlas itu sekira-kira tiada mengambil ia akan upah atas jadi imamnya itu. Jadi imam pun dia tidak meminta upah. Tapi kalau diberi upah ambil, tapi nya kada minta, kada menarget atau bertarif hakune jadi imam sekian. Nah, ada, tapi terserah. Diberi syukur. Ini nang di sini makna ikhlas, tiada mengambil akan upah atas jadi imamnya itu. Dan jika mengambil imam itu akan rezekinya daripada masjid yang diwakaf atas orang yang jadi imam di dalam masjid itu, atau mengambil rezekinya daripada sultan atau pemerintah yang gajinya memberinya, atau daripada seseorang manusia atau orang lain yang memberinya, maka tiada dihukumkan akan haram rezekinya itu, tetapi makruh. Makruh aja di sini. Dan mengambil upah menjadi imam pada sembahyang fardu itu terlebih sangat makruh daripada mengambil upah jadi imam pada sembahyang tarawih. Sembahyang fardu lebih makruh, artinya lebih sangat makruh daripada mengambil upah pada sembahyang tarawih. Pada tarawih diberi upah juga. Artinya diberikan jasanya. Ya memang punya ada aja lah dananya, kas masjidnya ada aja, musallanya ada aja, apa salahnya diberikan kepada mereka segala keperluan-keperluan yang diperlukan. Muadzin, imam, petugas yang menjaga kebersihan masjid dan lain sebagainya. Cuman tadi kalau dia ikhlas karena Allah, diberi dia terima, kalau diberi pun dia tidak mengeluh.
Dan sayungianya bagi imam itu bahwa menyucikan batinnya itu daripada segala maksiat dan segala dosa yang besar, dan menyucikan dirinya daripada mengekalkan dosa kecil. Nah, jangan sampai, artinya kalau kita sudah bertugas menjadi imam, dosa besar jangan sampai dikerjakan, dan dosa kecil pun jangan dikekali. Nah, karena manusia bisa berbuat khilaf, salah, luput, itu memang sifatnya manusia. Artinya dosa-dosa itu mesti ada, dosa kecil-kecil, dosa mata, telinga, mulut, kaki, tangan, ada dosa. Nah, tapi jangan dikekali. Nah, sekali-sekali berbuat dosa, istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan yang besar dijaga, tadi jangan sampai ada dosa besar. Nah, hindari. Nah, kalau yang kecil-kecil tuh dengan dibawa berwudu, dengan berjatuhannya air wudu pun sudah berguguran juga dosanya. Yang orang yang mengambil air wudu untuk sholat sembahyang. Nah, tapi sayang menyak ada sembahyang, nak ada berwudu. Sembahyang kada, bagaimana nak berwudu? Iya aja kada sembahyang. Berarti dosa sehari-hari menumpuk terus, kada digugurkannya. Dan demikian lagi sayugianya bagi imam itu menyucikan zahirnya, itu daripada hadas dan daripada najis. Karena tiada melihat akan yang demikian itu melainkan ia sendirinya. Nah, kita sorong menjaga nang melihat hadas dan najis pada diri kita, kita sendiri yang tahu. Berarti kita sendiri yang memperhatikan. Nah, kalau ada hadas, sucikan. Kalau ada najis, bersihkan, hilangkan itu najis. Apalagi untuk dibawa sholat. Di segi pakaian, zahir pakaian yang kita pakai, jaga jangan sampai terkena najis, sia-sia sholat dan ibadat kita. Kalau sholatnya, ibadahnya membawa najis di badan atau pakaiannya. Nah, itu kita sendiri di sini yang disebut yang demikian itu, melainkan ia sendirinya yang mengetahui. Orang lain kada tahu. Hadas saja orang lain tahulah, di sebelah kiri kita, kanan kita ada tahu bahwa kita berhadas. Sembahyang tekantut tadi, nah ada hadas kecil, mana tahu di kiri kanan bahwa kita batal. Atau pakaian kita, pakaian dalam, nang banyak tuh kadang-kadang pakaian dalam lah, habis bekamih, nah celana ada kena tetesan air kencing, air kamihnya, ada merasa, ada tahu. Makanya celana dalam selalu diganti. Apalagi sudah 1 hari 1 malam, nah perlu diganti, udah ganti nang sudah betapa pulang nang suci. Karena takut, khawatir waktu kita bekamih tadi itu ada kecipratan air kencing. Nah, itu juga yang disebut Nabi, dosa umat yang Nabi lewat di satu kuburan, mendengar hukuman siksaan jeritan dalam kubur. Nabi mendengar teriakan menangis. Setelah didekati Nabi, dipetikkan Nabi itu pelepah kurma, ditanam di situ kuburannya, dan Nabi berdoa, kemudian tenang sudah. Yang dalam kubur tidak berteriak lagi, tidak kena siksa lagi. Sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah, kenapa itu?
dosa apa yang dia perbuat dan apa yang kau perbuat. Nah, kata Nabi SAW, dosanya waktu hidupnya dia sering melaksanakan ibadat, sholatnya membawa najis dengan tetesan air kencingnya. Nah, kena najis artinya. Dan ini Nabi pelapor kurma selagi masih hidup, masih basah, masih segar, ini pelapor kurma membaca istighfar, memintakan ampun kepadanya. Nah, itulah orang kita mengambil dalil ini lalu ke kubur, biasanya ziarah membawa kembang masih sigar, nang hanyar, nah andak. Dia membaca istighfar, membaca tasbih juga. Itu benda-benda hidup. Batu diandak di kuburan, batu kerikil halus yang putih-putih diandak, itu membaca tasbih. Sebab benda-benda di dunia ini bertasbih, kita nang kada mendengar. La yafqahuna tasbihahum. Semuaan lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, kata Tuhan dalam Al-Quran, bertasbih kepada Allah ma fis samawati wa ma fil ardh, apa yang ada di langit dan ada yang di bumi ini, termasuk tadi batu-batuan, kerikil, tumbuh-tumbuhan, itu bertasbih. Makanya kita mencabut rumput aja tuh, kalau orang yang betul-betul meyakini bahwa mereka itu bertasbih, mencabut rumput aja rasa kadawani. Dan seandainya dia mencabut juga untuk membersihkan halamannya, nah, dia pun selalu istighfar, astagfirullahaladzim, karena dicabut itu memutus tasbih orang, tasbihnya berhentinya mati, dicabut. Nah, kita kan disuruh untuk bersih-bersih juga, termasuk membersihkan rumput-rumput yang mengganggu halaman kita, apalagi dibiarkan sampai tinggi. Nah, takutan rumput di halaman rumah tinggi benar, gak ada tuh tahu, bau ular, bau binatang banyak. Tahu ini kenapa kan ditabasi nih, takutan sorong der menabasnya. Kalau pina menghentikan tasbihnya, itu ketinggian mana kajiannya, nah, tinggi kajiannya udah. Kedua ini cabut rumput, nang iyanya koler juga ya. Koler berasihi. Nah, ada aja caranya. Tadi istighfar, orang minta ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim, dapat lagi pahala sambil mencabut, sambil istighfar, astagfirullahaladzim. Kada sia-sia gawian kita. Nah, cuma hati-hati nang di atas kuburan tadi. Nah, apalagi keluarganya menanam istilah pohon, pohon apa itu, kembang, ada kemboja kadang di pohon di kuburan tuh, nah, tanam istilah. Nah, itu bertasbih juga. Nah, keluarga datang membawa kembang, makanya dilarang, hukumnya pun kada boleh mengambil kembang di kuburan, di atas kuburan orang. Kadang-kadang tuh kan kita ada aja nang datang ke makam ulama, ke makam wali, nang kita anggap keramat, sekalinya mengambil kembang-kembang kita, ambil berkatnya, nah jadi ambil kembang, lawan siapa bapak dah ambil kembang, itu memutus tasbihnya. Nah, mun hendak juga ambil berkat itu nang sudah kering, nang sudah layu udah, hendak mati udah. Nah, itu udah bapak ambil, sudah selalu kita memberasihi, membuangnya kan. Tapi menang masih segar jangan diambil. Nah, apalagi batunya, batu kuburan tuh, orang keluarganya mandagi batu-batu di kuburan, jangan diambil, ambil berkat nasibigi aja. Nah, lawan siapa bapak dah ambil batu kuburan. Nah, itu banyak tuh yang terjadi, yang kada paham, kada mengerti. Nah, jadi semualah benda-benda ini bertasbih ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ingat di situ ayat dari sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh,
mereka bertasbih. Nah kita nang hidup besar mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kurang tasbih kita, kurang istighfar kita, kalah daripada makhluk yang lain. Maka jika ia ingat di dalam sembahyang itu akan hadas atau keluar angin daripadanya, nah hadas kecil nih, keluar angin, maka jangan malu ia membatalkan sembahyang itu, lalu hendaklah ia mengambil akan orang yang hampir akan dia itu dan menjadikannya ganti akan jadi imam, maka keluar ia daripada sembahyang itu. Nah ini imam tadi nih, jangan malu kalau berhadas kecil keluar, nah, jangan diteruskan. Nah, supan dah Mbak Ampih sembahyang karena keluar angin. Nah, itu wajar, manusia biasa sakit parut keluar angin atau masuk angin keluar angin. Jadi angin ini keluar masuk lah. Masuk angin ya. Kebanyakan angin salah juga, kekurangan angin salah juga. Nah itulah sifat manusia, udah ada danang pasnya, nah serba salah. Dan sesungguhnya ada Rasulullah SAW ingat ia akan janabah. Nah, Nabi SAW pernah janabah, kada keluar angin lagi, pernah Nabi janabah padahal pertengahan sembahyangnya. Maka mengambil ia akan seorang menjadi gantinya akan jadi imam, lalu pergi mandi ya, kemudian maka ia kembali kepada sembahyang. Namun masih lagi orang sembahyang, sempat saja lagi bebulik. Nah, pada ingat janabah, mandi ya, minta gantiakan pada imam nih, minta gantiakan di belakang, suruh mengganti, keluar mandi, tuntung mandi, orang masih sembahyang lagi, umpat sembahyang di belakang. Nah apalagi cuman hadas kecil, berwudu aja, keluar berwudu, masih sempat untuk jamaah. Yang kelima, bahwa jangan imam itu takbiratul ihram melainkan setelah meratakan ia akan segala shaf itu, maka sunnah ia berpaling ke kanan dan ke kiri serta mengata ia istawu lis-salati rahimakumullah. Artinya samakan atau ratakan olehmu akan shaf kamu, lis-salah karena sembahyang, untuk sembahyang. Rahimakumullah, mudah-mudahan memberi rahmat akan kamu oleh Allah Ta'ala. Artinya semoga Allah memberi rahmat. Ini imam mendoakan kepada makmum yang meratakan shafnya. Shaf diratakan, jangan belok-belok macam ular, ada kencang, ada rata. Itu tujuannya, untuk rata. Istawu atau sawu. Ya, juga ada sawu sufufakum, ratakan shafmu, fa inna taswiyatas shaf min tamamis shalah, sesungguhnya meratakan shaf itu termasuk kesempurnaan sembahyang, min tamamis shalah, artinya sempurna sembahyangnya, berjamaahnya kalau shafnya rata. Yang diratakan tuh berdiri kita, apalagi masjid musalla, ini sudah ada garis, namun sudah bergaris, sudah tak ada rata juga. Nah, itu dasar
hati kita itu yang kurang pas. Jadi berdiri lihat garis dari sejadah sembahyang tuh sopnya, ada garisnya, tumit kita di situ. Nah, jadi tumit nang ukuran ratanya, belakang kita rata semuanya di belakang tuh, karena tumitnya pas di garis berdiri tumit. Kadang ujung jari nang di ratakannya melihat di muka, bertunduk ke bawah, ujung jari tumit. Nah, jadi belakang tuh rata. Ujung jari nang diambil patokan bisa kada rata. Kenapa? Batis orang tuh ada nang panjang, ada nang handap. Nah, kalau ada nang seini aja batis handapnya, ada nang sekilan, ada nang kurang jarinya. Nah, tapi punya tumit rata tuh belakang, tumit. Nang ukurannya tumit. Nah, ini imam disuruh sunnah, nah, menyuruh orang ratakan shaf, istawu. Istilah rahimakumullah. Atau istawu wa'tadilu, ratakan, luruskan. I'tadil, lurus. Istawu, luruskan. Ratakan, luruskan. Rahimakumullah. Nah, itu dapat doa dari imam. Mudah-mudahan artinya Allah memberikan rahmat kepada kalian. Dan jika ia melihat akan cedera shaf itu, maka menyuruh ia dengan membetulkan shaf itu sekira-kira berbetulan bahu setengah makmum itu akan setengahnya. Nah, bahu sama bahu pun rata. Bilanya ada temaju, nah kelihatan tuh bahunya temaju. Jadi ukurannya tadi memang tumit tadi itu untuk meratakan shaf. Tumit belakangnya sama berdiri. Itu masing-masing kita aja nang jadi makmum yang merasa untuk meluruskan shafnya masing-masing. Kalau sudah imam berucap istawu, nah lihat ya batis tumit tuh temaju kah temundur kah. Nah, ini kadang-kadang kita kadang mau menyadari lah dalam berjamaah, kadang mau melihat ke bawah, salang ditunjul kawan dulu dihiga, ini pindah maju nih ya, tariknya pindah mundur, tunjul kawan, mari tunjul maju pulang labihan, ditarik mundur pulang labihan, nggak ada mau pas. Nah, itu kitanya seperti hati kita yang kurang pas dalam meratakan shaf. Nah, ini pun hati orang tuh lurus, baik, bersih, mudah, dia sendiri itu yang meluruskan dirinya, kada perlu diluruskan orang lain. Jadi kita yang mengatur diri. Dan sunnah jangan takbir, dalam kurung takbiratul ihram imam itu. Nah, artinya imam sunnah jangan takbiratul ihram melainkan telah selesai muadzin itu daripada iqamat. Nah, tuntungakan qomat bujur-bujur dulu si muadzin, baru imam takbir. Nah, imam kada takbir udah imamnya nak bahancap. Nah, tapi jarang ada imam lah qomat belum tuntung takbir dah Allahu Akbar jangan nak bahancap sembahyang. Bilalnya muazzinnya tahajud belum lagi tuntung dia bilang sudah takbir imam itu kehancapan benar pulang. Nah, berarti memang ada kira-kira lah mau disebut di sini ini ada tuh imam nang kurang mengerti, kurang paham, nak bahancap kayaknya ada tahu juga belum tuntung qomat tengah ada takbir aja udah. Nah, maka di sini sunnah jangan takbir, artinya takbiratul ihram imam itu melainkan telah selesai muadzin itu daripada iqamat, selesai bujur Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, hanya kayak itu pun
menyuruh pulang dulu sunnahnya istau, kan langsung takbir juga, meliti dulu kiri kanan lurus saja kasab sudah kadakah. Dan sunnat bagi muadzin itu pulang bahwa mentakhirkan iqamatnya itu daripada azan dengan sekira-kira sekedar bersedia segala manusia, artinya orang-orang bagi sembahyang, untuk sembahyang. Artinya muadzin tadi ini sunnah mentakhirkan iqamatnya itu daripada azan dengan sekira-kira sekedar bersedia. Orang sudah siap, sunnah kelihatan siap, udah jamaahnya, nah iya qomat, imam sudah ada, qomat. Artinya muadzin memperhatikanlah. Nah, juga di musalla kadang perhatikan langsung betul azan qomat, kalinya imamnya kadadanya kada tahu tang ada qomat ya, bengok kiri kanan cari, tuntung udah qomat, imamnya kada ada lagi, imam tetapnya nala ya nang tunjulan dah imam belum ditentukan imamnya sudah qomatnya. Itu dilanggar, biasanya langgar ada imam rawatibnya. Nah, siapa aja yang bisa jadi imam masuk. Tapi mun di masjid lah diatur, ada imam rawatib, imam yang ditentukan udah. Nah, jadi kalau ada imam yang ditentukan, nah kada boleh nang lain nyerobot masuk, kecuali memang ada izin daripada imam rawatib tadi. Misalnya ada orang yang dari luar, orang yang lebih ulama, alim dan sebagainya, lalu diberikannya izin, tafadhal di imam. Nah, kalau dia mau jadi imam, nah silakan. Tapi yang kada memberi izin itu hak apa ngarannya itu? Haknya dia jadi imam rawatibnya. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, fa fil khairi liyatamahhalil muadzinu bainal adzani wal iqamati biqadri ma yafrughul akilu min ta'amihi wal mu'tasiru min i'tisarihi. Artinya maka tersebut di dalam hadis Nabi SAW, hendaklah menantikan muadzin, hanya menunggu muadzin pada antara azan dan iqamat dengan sekedar selesai orang yang makan daripada makannya dan selesai orang yang membuang air besar daripada buang air besarnya. Nah, itu antara azan dan iqamah. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali hendak apa antaranya itu, antara azan dan iqamat. Nah, seandainya orang makan tuh sempat dulu makan, hanya iqamat. Atau buang air tadi, sempat dulu buang air, tuntung baru qomat. Atau namun kita biasa di sini sembahyang sunat, 2 rakaat qabliyah, habis tuntung udah lihat orang kada lagi nang sembahyang, nah qomat. Apalagi waktu antara maghrib dan isya waktunya sempit. Nah, kada belawas menunggunya, cukup sembahyang 2 rakaat sunat sudah qomat. Kalau memang imamnya sudah ada. Yang keenam, sunat bagi imam itu bahwa menyaringkan akan suaranya pada ketika takbiratul ihram itu dan pada ketika segala takbir. Nah, segala takbir itu takbir intiqal, takbir perpindahan dari rukun ke rukun yang dalam sembahyang.
dan jangan menyaringkan makmum itu akan suaranya, melainkan sekedar didengar oleh sendirinya, oleh telinganya sendiri mendengar. Kalau makmum cukup sekedar mendengar telinganya. Anak bertakbir juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, ruku sami Allah liman hamidah, cukup didengar untuk kita. Tapi imam dia sunnah menyaringkan untuk didengar oleh makmum takbiratul ihramnya. Jadi makmum sudah bang imam takbir, hanya makmum takbir. Tapi mun imamnya begemet, kadang-kadang ngaran takbiratul ihram, apalagi mati lampu, mic-nya kada berbunyi, nyaring itu supaya makmum mendengar bahwa dia sudah sembahyang mulai, ya udah nyaringin takbiratul ihram. Kalau makmum tadi hanya sekedar didengar oleh telinganya, bacaan-bacaan makmum pun cukup sekedar didengar oleh telinganya sendiri. Ntar katanya muntung kita dalam telinga kita, bagaimana kadang-kadang aja kita telinga kita, jangan nyaring. Namun kenyaringan kita membaca atau takbir nyaring-nyaring terganggu jamaah yang lain di samping kiri kanannya, terganggu tahajud. Makmum membuat juga menyaring, baik di segi bacaan atau takbir intiqal tadi, sekedarnya aja untuk didengar oleh telinganya. Itu dapat pahala yang sempurna kesunnahannya. Dan sunnah bagi imam itu lagi menantikan akan jadi imam itu, meniatkan menantikan, dan sunnah bagi imam itu meniatkan akan jadi imam. Imam sunnah berniat jadi imam. Apa tujuannya? Supaya dapat fadilah berjamaah. Jadi imam ini bilanya berniat jadi imam, dapat fadilah jamaah. Sunnah aja bagi imam, niatnya imaman lillahi ta'ala, usolli fardul maghribi thalatha raka'atin mustaqbil qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Itunya sunnah aja, itu membuat imaman. Seandainya kada mengucapkan imaman, sah aja sembahyang berjamaahnya, cuman fadilat jamaah kada dapat. Makanya orang yang terlambat sembahyang pun masbuk, berdiri kemudian, ada yang berdiri, ada orang lain datang untuk mengikuti jamaah, sekalipun yang tadi yang diikuti tadi kan ada berniat imam, mulai ini hanya makmum asalnya, masbuk naik berdiri, orang lain datang lagi mengumpati di belakangnya, itu sah aja. Karena memang imam tadi tidak wajib berniat jadi imam, hanya sunnah dia berniat jadi imam. Namun tak dapat pahala jamaah pula, robah niatnya untuk menjadi imam. Ada yang umpat di belakang, ada berbunyi Allahu Akbar jadi belakang, sudah tahu aja tuh ada yang umpat berarti ini di belakang nih, waktu kita masbuk naik. Kada perlu ditapak-tapak belakangnya lah, menyaring takbirnya aja Allahu Akbar, tahu tuh sudah sorong yang diumpati orang di belakang. Kadang-kadang itu kebiasaan kita, udah masuk umpat, tuh ada orang sembahyang, kita umpat berjamaah, tapak di belakang. Apalagi lihatnya kawan juga, digancanginya menapak, takajud kawan, di belakang, tambungnya kesian. Harinya nak umpat berjamaah, itu kada perlu, itu mengganggu jadinya. Kalau sudah mu'zi hukumnya haram jadinya. Kadang bergaya tuh, waktu bergaya orang kawan, tapaknya kencang menapak, kali buka baju babalar di belakang, kencang banget rupanya menapak, anak umpat sembahyang. Itu mu'zi namanya, mengganggu, menyakiti, bisa jadi haram hukumnya, mengganggu orang sembahyang. Makanya cukup dengan bersuara takbir tadi Allahu Akbar, dengarnya udah, ada nak umpat di belakang nih, berarti kita jadi imam udah.
Dan jangan menyaringkan dari makmum itu akan suaranya, melainkan sekadar didengar oleh dirinya sendiri. Dan sunnah bagi imam itu meniatkan akan jadi imam itu supaya dapat fadilah berjamaah. Maka jika tiada berniat imam akan yang demikian itu, maka sah sembahyangnya. Nah, sembahyang sah aja menyangka berniat jadi imam. Dan sah sembahyang makmum jika ia meniatkan akan mengikut imam. Nah, makmum nang bila dia berniat menjadi makmum, sah atau berjamaahnya dia ikut imam, makmuman lillahi ta'ala, itu bagi si makmum. Dan dapat makmum itu fadilah berjamaah, dan tiada dapat imam itu fadilah berjamaah itu. Imamnya menyatakan berniat dapat fadilah. Dan seyogianya bagi makmum itu mentakhirkan takbirnya daripada takbir imamnya itu, maka memulai ia akan takbirnya kemudian daripada takbir imamnya itu. Nah, jadi hati-hati, jangan berbarangan aja, itu makruh. Nah, imam takbir diimbainya. Nah, jangan mendahului imam takbir, jangan membarangi imam takbir, tapi selesaikan imam takbir baru kita takbir. Dan seterusnya semuanya, perlakuan imam tadi kita harus di belakang imam, berdudi daripada imam, karena imam itu ikutan, kita mengikut. Orang yang mengikut itu pasti belakang semuanya, dari berdirinya, dari bacaan-bacaan dan ucapan-ucapan, dari takbir, ruku, perpindahan-perpindahan, kita berdudi daripada imam. Selesaikan dulu mereka. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, hanya saja dijadikan imam itu untuk diikuti. Nah, untuk diikuti dia, untuk kesempurnaan sholat. Jadi memimbai itu makruh hukumnya. Imam rukuk, Allahu Akbar, bersama-sama nih. Nah, jadi tuntunan imam rukuk, bujur-bujur rukuk, sudah ratanya rukuk, hanya kita rukuk. I'tidalnya sudah i'tidal berdiri, baru kita i'tidal. Sujud sudah sampai ke tempat sujud, baru kita sujud. Jangan beimbai, makruh bila beimbai, apalagi mendahului. Nah, bila mendahului sampai 3 rukun berdahulu, batal jamaahnya. Dan dikhawatiri dalam hadis Nabi SAW, orang yang suka mendahului imam, kepalanya karena di hari kiamat dirubah menjadi kepala himar. Nah, karena kepala manusia lagi kepala himar. Nah, jadi bila ada orang yang di akhirat kepalanya himar, badannya manusia. Nah, ini yang ketujuh, mendahului imam sembahyang. Nah, dia berdahulu imam lagi, hanya naik Allahu Akbar, naik ke atas, inya sudah naik, dia berdiri udah. Imam masih di pertengahan lagi, ini sudah naik ke berdiri. Nah, itu yang ketujuh, mendahului imam, kepalanya kan dari kiamat dirubah menjadi kepala himar. Nah, jadi mudah-mudahan kita dapat mengamalkan semua apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan diberikan dalam sholat ibadah kita berjamaah sempurna, diberikan pahalanya kepada kita. Amin, Allahumma amin. Sirri Nabi wa ali Nabi wa bisri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. اللهم انفعنا ما علمتنا، اللهم انفعنا ما علمتنا، اللهم انفعنا ما علمتنا وزدنا علما ونورا وفهما وحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.